Oke, mohon maaf tadi saya lupa merekam. Saya ulangi deh. Ini adalah hasil yang sudah kita dapatkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Sekarang saya akan membahas kasus ketika integral tertutup C dari super Z min A dipangkatkan N. Ya. Kalau N-nya 1, maka integral ini akan tereduksi menjadi hasil di atas ini ya. Dan kita tahu hasilnya 2pi kalau A-nya di dalam atau pada kontur. Untuk seterusnya saya akan membahas A-nya di dalam atau pada kontur ya. Karena kalau di luar ya udah pasti 0. Jadi di sini saya asumsikan bahwa A-nya ini selalu di dalam atau pada kontur. Nah, kalau N sama dengan 0, integralnya jadi seperti ini. Ini hasilnya apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? 0 bukan, Pak? Kenapa? Hmm. Kenapa 0? Ya itu kan dz itu kan itu kan integral dari 1 dz ya. 1 itu kan selalu analitik. Ya, betul. Ya, ini kan simpel aja ya. Integral tertutup dari suatu infinitesimal, ya ini pasti 0 ya. Itu kalau N-nya 0 ya. Kalau N-nya kurang dari 0, apa yang terjadi dengan integral ini? Maka integralnya menjadi, kalau kurang dari 0, maka pangkatnya negatif ya. Kalau pangkatnya negatif, maka ini bisa saya tulis sebagai seperti ini ya. Ya kan? Atau gini deh. Nilai harga mutlak dari nilai N ya. Artinya misalnya nilai saya ambil N-nya misalnya adalah min 3 gitu kan. Maka itu sama dengan Z min A pangkat 3 ya kan. Karena kan penyebutnya jadi pembilang sekarang. Hasilnya apa ini? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Kira-kira apa? Sekarang gini Anda lihat. Oke. Tadi saya menjawab. Kenapa 0? Alasannya apa? Karena itu kan pangkatnya positif, jadi kayak itu polinomial yang nggak bisa singular. Iya. Karena N-nya ini positif, maka integralnya ini selalu holomorfik ya, selalu analitik. Ya kan? Tidak ada nilai singularnya. Yang ini selalu 0. Ya, berapapun nilai N-nya. Ya. Oke, kalau N-nya negatif, nilainya 0. Kalau N-nya 0, nilainya 0. Kalau N-nya 1, nilainya adalah 2pi. Berarti kan pertanyaannya berarti tinggal menjadi apa nilai integral ini kalau N-nya lebih dari 1 kan? 2 dan seterusnya. Oke. Sekarang jika N-nya lebih dari 1 ya. Integral ini itu jadi apa? Nah, untuk menjawab ini kita bisa kembali melakukan analisis kontur ya. Misalnya saya definisikan konturnya ya, lalu di titik A-nya itu di sini ya kan. Sama seperti sebelumnya. Saya bisa melakukan
Saya bisa lingkari dengan saya bisa lakukan cut gitu ya, cutting, sehingga titik A ini bisa saya lingkari dengan suatu lingkaran berjari-jari row ya. Dengan analisis yang sama seperti yang saya lakukan sebelumnya, maka ya ini Z min A atau nilai mutlak dari Z min A atau besar skala dari Z min A ini adalah row, ya kan? Dengan kata lain di sini saya mengekspansi Z min A di sekitar row, atau Z min A adalah row dikalikan E pangkat I theta. Maka Z-nya adalah A ditambah row E pangkat I theta. Nah, saya bawa integral Z ini menjadi integral theta karena rho-nya konstan, ya kan? Maka ini integral apa dz-nya apa? Dz-nya A-nya konstan, rho-nya konstan, maka saya membawa turun ini I rho E I theta d theta. Maka ini menjadi integral 0 sampai 2pi terhadap theta, ya, dz-nya adalah itu I rho E I theta d theta dibagi dengan Z min A pangkat N. Z min A pangkat N, berarti saya memangkatkan ini dengan N, ya. Rho pangkat N, E pangkat I N theta. Ya. Ingat di sini dalam analisis ini at the end saya akan mengambil limit bahwa limit rho-nya mendekati 0, ya kan? Limit rho-nya mendekati 0. Jadi ini ada limit rho mendekati 0 ya. Ya ini semuanya bisa saya tulis. Jadi I per rho pangkat N-1, ya kan? Integral dari E I 1 min N theta d theta. Oke. Ya, Anda lihat integral ini apa hasilnya? Ini dari 0 sampai 2pi. Ini kan berarti adalah seper I1 min N, ya, E pangkat I N theta, diambil tetanya 0 sampai 2pi. E pangkat IN E pangkat I 1 min N theta ini kan bisa saya nyatakan sebagai cos 1 min N theta plus I sin plus I sin 1 min N theta, ya kan? Ya kalau Anda masukkan 2pi berarti gimana? 2pi ya ini sin theta akan selalu 0, cos theta-nya akan selalu 1 ya. Dikurang theta-nya 0, ya sin theta 0 juga, cos theta-nya juga 1 ya. Maka di sini akan 0. Atau 0 juga terlihat ketika Anda mengambil limit rho ya. Rho mendekati 0. Sorry, enggak. Ketika rho mendekati 0, maka ini justru problematik ya. Ketika Anda ambil limit rho mendekati 0, maka penyebutnya, limit dari penyebutnya ini menjadi menuju tak berhingga. Tapi sebelum Anda mengambil limit, Anda lihat bahwa integral ini, integral E pangkat I 1 min N theta, ini menghasilkan nilai 0. Jadi apapun limit dari rho-nya, Anda sudah dapatkan pengalinya 0. Jadi dengan kata lain ini sama dengan 0.
Maka saya bisa menetapkan hasil dari integral dz untuk z min a pangkat n. Ini Anda bisa lihat bahwa saya bisa menuliskan ini sebagai 2pi dikalikan apa? Dikalikan delta n 1. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Anda tahu delta ini apa namanya? Masih ingat? Delta IJ apa? Delta Kronecker, betul. Delta Kronecker ini nilainya 1 kalau I-nya sama dengan J, 0 kalau I-nya tidak sama dengan J ya. Kita namakan sebagai Kronecker delta. Delta Kronecker. Nah, maka saya bisa menuliskan seperti ini ya. Integral Oke, 2pi dikalikan delta n1. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Maka ini menyatakan bahwa nilai integralnya akan 0 kecuali ketika n-nya itu spesifik sama dengan 1. Selain n sama dengan 1, dia akan 0. Ya. N yang negatif akan 0, n yang 0 akan 0, n-nya lebih dari 1, 2, dan nilai yang lebih tingginya akan selalu 0 juga. Jadi nilai integral tersebut hanya tidak 0 ketika n-nya sama dengan 1. Kalau n-nya kompleks gimana, Pak? Apa? Kalau misalnya n-nya kompleks. N-nya kompleks. N ini kan n ini pangkat ya. Jadi jangankan kompleks, kalau fraksional pun saya belum membahas itu dia. Kalau misalnya dia tidak bulat gitu kan. Oh iya. Terus terang itu di luar lingkup yang kita bahas, di luar lingkup analisis kompleks yang kita bahas ya. Tapi ada itu di matematika ada pembahasan seperti itu. Dan ini juga terkait nanti dengan di bidang analisis di matematika ada yang namanya fractional calculus ya. Kalkulus fraksional, bagaimana Anda menurunkan, menderivatifkan sebanyak fraksional kali gitu. Atau mengintegralkan fraksional kali. Ya saya tidak akan masuk ke situ dan juga terus terang saya tidak mendalami. Jadi yang saya bahas di sini saya fokuskan hanya pada kasus n-nya itu bulat ya. Oke. Anda mungkin bisa membuka buku-buku textbook atau literatur mengenai analisis kompleks yang advance gitu ya di matematik untuk tahu hal tersebut. Tapi kalau saya belajar itu bakal berguna nggak, Pak? Kenapa? Kalau misalnya belajar itu bakal berguna di fisika nggak? Saya kira semua hal matematika akan berguna di fisika. Bahkan kalaupun nggak sekarang ya nanti 20 tahun lagi, 50 tahun lagi semua akan berguna. Di abad 19 orang belajar tentang geometri non-Euclidean atau geometri ruang lengkung, mungkin orang nggak kepikiran apa gunanya. Tapi di abad 20 ternyata teori relativitas umum Einstein menggunakan geometri ruang lengkung. Abad 19 William Rowan Hamilton juga mendefinisikan mengenai kuaternion ya. Orang nggak tahu apa tujuan, apa juntrungan fisikanya, tapi sekarang bahkan kuaternion digunakan untuk instrumentasi dan kontrol. Jadi apapun yang Anda pelajari di matematika pasti akan berguna. Eventually akan berguna. Sekarang atau kapan tahu, tapi pasti akan berguna. Secara empirik, sejarah empirik menyatakan seperti itu. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Ada pertanyaan lain?
Nah, terakhir saya membahas mengenai apa yang kita namakan sebagai deret lorong ya, atau lorong series. Ya, tulisannya Laurent. Tapi kalau Anda tanya orang Prancis gimana bacanya, itu lorong. Nah, ini sebenarnya deret lorong ini analog seperti deret Taylor ya. Saya kemarin menyinggung mengenai deret Taylor ya. Misalnya saya punya suatu fungsi real ya, satu variabel saja untuk memudahkan. Apapun fungsi real yang kontinu ya, saya bisa selalu ekspansikan dia di sekitar titik sembarang ya, bisa di titik 0 ataupun di titik yang tak 0 ya. Saya bisa selalu tuliskan dia sebagai n sama dengan 0 dan sampai tak berhingga gitu ya. An di sini adalah x min x0 pangkat n ya. X0 inilah titik di mana di sekitar dia kita mengekspansi fungsi f tersebut. X0 ini bisa 0, bisa nggak 0 ya. Ya ini kan ini jadi delta hingga ya. Ini ada A0 ditambah A1 X X0 ditambah A2 X min X0 kuadrat dan seterusnya ya. Jadi tugas kita tinggal mencari koefisien-koefisiennya ini apa saja. AN ini apa saja. A0, A1, A2 dan seterusnya ya. Contoh kasus misalnya saya punya sinus X ya. Saya bisa ekspansi sinus X ini menjadi sekitar 0 boleh, di sekitar 0 juga boleh. Saya ambil di sekitar 0 ini jadi X gitu kan, min X pangkat 3/3 faktorial plus X pangkat 5/5 faktorial min X pangkat 7/7 faktorial dan seterusnya. Jadi di sini Anda lihat bahwa A0-nya untuk sinus X adalah 0, A1-nya adalah 1, A2-nya 0, A3-nya adalah min 1/3 faktorial, ya kan? A4-nya 0, A5-nya adalah plus 1/5 faktorial, dan seterusnya. Itu dari Taylor. Di bidang kompleks, maka kita bisa mencari analogi yang sama, itu deret lorong. Ya. Di mana kemarin saya tuliskan, jadi sama seperti fungsi kompleks yang lain yang kita definisikan pada kontur ya, maka juga saya perlu definisikan pada kontur ya. Oke, mungkin saya akan pakai seperti konturnya seperti ini. Oke. Jadi ini asumsikan saya punya dua kontur ya. Kontur ini bisa saya ambil circle ya. Ini C1, ini C2 ya. Keduanya ini berpusat, jadi mereka apa istilahnya? Kolinier, bukan kolinier ya. Konsentrik. Jadi mereka berpusat di titik yang sama. Jadi mereka punya sentral yang sama gitu ya. Katakanlah titiknya adalah titik A. Ya, ini pada bidang kompleks tentunya ya. Atau Z0 lah, sorry. Saya sudah menggunakan Z0 kemarin ya, mungkin saya ganti saja dengan Z0. Jadi ini berpusat di titik yang sama, Z0 ya. Maka misalnya C2 ini jari-jarinya adalah row 2 gitu kan.
Sedangkan C1 ini jari-jarinya adalah row 1 misalnya, gitu ya. Jadi saya punya dua kontur yang konsentrik ya. Mereka berdua berpusat di titik Z0. Yang satu jari-jarinya row 1, dan satu lagi row 2 ya. Maka jika saya punya suatu fungsi, jika Fz ya, Fz ini adalah fungsi yang holomorfik, pada daerah R. Nah, R ini adalah daerah region di antara dua circles ini, di antara dua lingkaran ini. Jadi R yang dimaksud dengan R di sini adalah daerah di sini ya. Ini yang dimaksud dengan R ya. Maksudnya semua daerah yang dibatasi oleh C1 dan C2 ini yang kita namakan sebagai daerah R. Nah, ini ini ada satu teorema dari teorema lorong ya, dan di sini saya tidak akan membuktikan teoremanya. Anda bisa cek di buku-buku, misalnya di buku Arfken atau di latihan Schaum misalnya. Teoremanya nampaknya dibuktikan di situ. Jadi kalau kondisi ini terpenuhi ya, jika Fz ini holomorfik pada daerah R, maka kita bisa mengekspansikan ya, ini teoremanya seperti itu. Kita bisa menyatakan Fz sebagai deret tak berhingga. Cuman bukan dari 0 seperti Taylor, tapi dari minus tak berhingga sampai plus tak berhingga. Z min Z0 pangkat N. Oke, teoremanya seperti ini ya, teorema lorongnya. Di mana secara eksplisit, kalau saya uraikan deretnya ini, maka saya bisa tulis ini mungkin dari 0 dulu gitu ya. Saya ambil 0 dulu deh, dari A0 lalu N-nya positif gitu ya, plus A1 Z min Z0 plus A2 Z min Z0 kuadrat gitu ya, plus A3 Z min Z0 pangkat 3 dan seterusnya ya. Semua pangkat N yang positif. Nah, tapi ini perlu ditambahkan dengan semua pangkat N yang negatif. Jadi di sini adalah A min 1 gitu ya, per Z min Z0 pangkat 1 ditambah A min 2. Min 2 ini maksudnya adalah indeksnya ya. Dikali seper Z min Z0 pangkat 2 gitu ya. Plus A min 3 per Z min Z0 pangkat 3 dan seterusnya sampai tak berhingga. Ini kita namakan sebagai lorong series atau deret lorong ya. Kemarin saya ada koreksi sepertinya yang dinamakan A, semua koefisien A dengan indeks negatif ya, A-1, A-3 dan seterusnya, ini kita namakan sebagai principal. Kemarin saya mengatakan part-nya itu adalah A-1 saja. Sebenarnya ini semua A negatif ini adalah principal part ya, bagian prinsip. Nah, kebetulan untuk A-1, khusus untuk A-1 ini ada nama sendirinya ya. Ini dinamakan sebagai koefisien, nanti kita bahas itu ya, sebagai koefisien residu. Residu itu apa? Ada yang tahu nggak residu itu apa? Itu istilah untuk apa sih? Nama lain residu itu apa? Sisa. Sisa ya. Jadi orang sebut juga koefisien sisa. Oke, sampai sini pertanyaan.
Oke, mungkin sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan nilai koefisien AN ini ya. AN ini nilainya bagaimana cara menentukannya? Nah, yang akan saya lakukan adalah, jadi saya tulis lagi FZ-nya di sini. FZ sama dengan sumasi dari min tak berhingga sampai plus tak berhingga AN Z min Z0 pangkat N. Nah, yang akan saya lakukan adalah saya akan mengalihkan kedua ruasnya dengan seper Z min Z0 pangkat apa? Pangkat M plus 1 gitu ya. M ini tidak harus berkaitan dengan N ya. M ini bilangan bulat juga, tapi tidak harus sama dengan M ya. Jadi kalau misalnya M ini bisa berapapun. N ini kan berjalan dari minus tak berhingga sampai plus tak berhingga ya, bilangan bulatnya. M ini bisa sembarang, bisa 2 kah, atau 8 kah, apapun ya. Saya namakan M saja. Oke, lalu sekarang di ruas kiri menjadi FZ per Z min Z0 pangkat M plus 1 ya. Di ruas kanan, ini sumasinya bisa saya keluarkan biar nggak bingung. AN, nah ini menjadi, saya tulis seperti ini aja ya. Z min Z0 pangkat N min M plus 1 atau pangkat N min M plus 1 gitu ya. N min M min 1. Oke, sampai sini jelas? Lalu apa? Apa yang perlu saya lakukan sekarang? Ini step pertama saya kalikan kedua ruas dengan seper Z min Z0 pangkat M plus 1. Step kedua apa? Ada yang tahu? Kedua ruas saya apakan? Kedua ruasnya saya integralkan secara tertutup ya. Sepanjang kontur ya. Terhadap DZ. Jadi gimana? Jadi di ruas kiri saya punya FZ DZ per, ini konturnya sembarang ya. Tapi yang penting konturnya ini melingkupi Z0 gitu ya. Jadi kontur di sini melingkupi Z0. Tidak harus kontur konsentrik yang tadi, tapi yang pasti haruslah melingkupi Z0. Di ruas kanan, saya bisa keluarkan sumasinya. N, jadi integralnya, ya, jadi saya tinggal kerjakan integralnya. N min M min 1 DZ. Hasilnya apa? Bisa menebak? Bisa tebak? Kita bisa gunakan hasil yang tadi sudah kita kerjakan di awal ya. Kita bisa gunakan hasil ini. Ya kan? Berarti kalau saya translate ke bahasa ini jadi gimana?
Atau gini deh, tinjau integral di ruas kanan ini. Suara saya putus-putus nggak? Tidak, Pak. Oke, jelas ya. Gambarnya putus-putus nggak? Apa maksudnya ada delay nggak? Enggak, Pak. Nggak, oke, good. Tolong dikabari kalau ada problem ya. Sekarang lihat tinjau di ruas kanan ini. Kalau N-nya lebih besar dari M plus 1, maka pangkatnya positif apa negatif? Positif, Pak. Positif ya. Jadi saya punya Z min Z0 dipangkatkan suatu nilai positif. Apapun itu, saya nggak perlu tahu. Kalau saya integralkan terhadap kontur tertutup, hasilnya apa? Jadi integralnya terhadap kontur tertutup dari nilai ini pangkat positif adalah? 0. Good. Sekarang kalau N-nya lebih kecil dari M plus 1, maka ini pangkatnya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Oke? Negatif. Tapi, oke gini, saya mungkin kasih kondisi, ini 0 kalau, kalau apa ya? Kalau N-nya itu tidak sama dengan M, gitu kan? Jadi N lebih besar daripada M plus 1, gitu. Dan M-nya di sini saya mengambil M-nya ini tidak sama dengan N, ya. Sama di sini juga. Sekarang kalau misalnya ini pangkatnya negatif dengan kondisi N-nya tidak sama dengan M, tadi kan kita sudah lihat kan hasilnya kalau pangkat negatif kan berarti seperti ini ya. Seper Z min Z0 pangkat N, ya kan. Satu pangkat positif di sini ya. Ini kan hasilnya 0 juga ya, kecuali kalau N-nya 1, ya kan. Jadi Anda bisa lihat di sini bahwa kalau ini kondisi ini terjadi, maka integral juga 0. Ya. Kalau gitu kapan integralnya nggak 0? Ketika integralnya tidak 0 ketika N sama dengan M. Ketika N sama dengan M, apa yang terjadi? Integralnya menjadi, berarti kalau N sama dengan M, maka ini dikurang ini 0 ya. Jadi tinggal dz per Z min 0 saja. Dan ini adalah 2 pi I. Sorry, N. Sampai sini bisa diikuti? Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang bingung? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Oke. Maka artinya apa? Artinya ruas kanan ini akan selalu sama dengan 0. Ini kan sumasi ya. N-nya berjalan dari minus tak berhingga sampai N-nya 0 sampai N-nya tak berhingga lagi, ya. Tapi semua sumasi ini akan 0 kecuali apa? Kecuali pada nilai N sama dengan M. Jadi dengan kata lain, integral ini itu hasilnya adalah AN dikalikan 2 pi dikali I delta apa? Delta NM.
Ya, delta NM. Nah, maka delta NM ini akan memaksa semua nilai N atau semua suku pada summasi 0 kecuali pada suku di mana N sama dengan M, atau dengan kata lain pada suku AM. Maka di sini saya bisa tulis sama dengan 2pi AM. Saya sudah dapat, berarti sekarang saya bisa tentukan bahwa AM itu adalah 1/2pi dikali integral terhadap kontur. Ini ruas kirinya ya. Ruas kirinya adalah ini. Z min Z0 pangkat M plus 1 DZ. Oke. Inilah cara kita mencari koefisien dari deret lorong tadi. Pak, kenapa dalam M? Kan koefisien dalam N, yang nggak ada masalah. N itu kan cuma sekedar indeks yang kita gunakan untuk melabel suku kan. Ya kan, ini kan Anda bisa ganti N ini dengan M. Maka di sini jadi AM, di sini jadi pangkat M. Sama aja, nggak ada masalah. Ini yang kita namakan sebagai indeks dummy, indeks boneka. Atau sebaliknya ya, maka kalau saya sudah establish, saya sudah dapatkan hasil ini, maka saya bisa saja mengganti semua indeks M dengan indeks N. Oke, jadi inilah koefisien dari deret lorong. Semua koefisien dapat kita tentukan dengan integral tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau mau bertanya atau mau bersuara. Bisa jelas penjelasan saya bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke, good. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi N tadi berlaku untuk positif atau negatif ya, N yang ini positif atau negatif. Jadi kalau misalnya saya ingin mencari koefisien dari dari N sama dengan min 3 ya, berarti tinggal masukkan aja N-nya min 3 di sini. Berarti A min 3 adalah integral dari ini, dan seterusnya. Pak, saya mau nanya. Silakan. Itu AN berarti kalau di Z-nya sama dengan Z0, dia tidak terdefinisi. Z-nya sama dengan Z0, itu maksudnya gimana? Maksudnya apa penyebut di situ. Oh iya, ini kan Z0 ini adalah titik di mana kita mengekspansinya. Ya kalau Z sama dengan Z0 ya, iya berarti kan kita itu sudah bukan fungsi lagi ya. Maksudnya gini, titik Z sama titik Z satu titik spesifik, titik kompleks di bidang kompleks kan. Sedangkan kalau fungsi itu kan banyak titik ya kan di bidang kompleks. Z min Z0 cuma cara saya mengatakan bahwa saya ingin mengekspansi fungsi Z di sekitar Z0. Bisa juga Anda ganti Z0 adalah 0, itu nggak ada masalah. Nah, tapi ya, jadi jawabannya iya.
seperti yang tadi kamu katakan. Maksudnya nanti AN itu dia bisa punya semua nilai gitu dari minus tahingga sampai tahingga atau nanti ada batasnya? Ketika apa nih? Mungkin secara general, Pak. Nah, maksud saya pertanyaannya, kamu set Z-nya sama dengan Z0 gitu? Enggak. Oh, oke. Jadi secara general, saya punya, ya, AN ini secara umum harusnya dia koefisien untuk tak berhingga suku ya. Ada dari A minus tak berhingga gitu kan, lalu A-3, A-2, A-1, A0, A1, A2 dan A3 dan seterusnya sampai A tak berhingga. Tapi dengan formula tadi ya kita bisa dapatkan bahwa AN itu secara umum dapat kita tentukan dengan integral tadi ya. Oke, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Dan ini juga terkait dengan tadi pertanyaan dari Alfian sebelumnya. Bagaimana kalau N-nya fraksional gitu ya. N-nya ya bisa saja Anda mengekspansikan suatu fungsi, ya bukan bisa saja maksudnya. Bisa saja Anda mendefinisikan deret yang fraksional gitu ya N-nya. Tapi saya tidak tahu apakah deret fraksional tersebut bisa menjadi deret yang mengekspansi semua fungsi kontinus seperti halnya deret Taylor atau deret lorong ini ya. Itu terkait dengan fraksional kalkulus atau di analisis yang fraksional gitu ya. Saya tidak masuk ke sana gitu kan. Tapi dengan N fraksional ya itu berarti sama, mungkin itu terkait dengan pertanyaan yang tadi di awal ya. Oke. Apa ya? Saya kira deret lorong itu seperti itu, artinya kita bisa menggunakan deret ini untuk masuk ke teorema residu ya. Coba ada contoh yang bisa saya bahas. Oh ya, ngomong-ngomong kalian apakah berminat untuk punya asistensi atau responsi kan? Jadi kalau Anda mau resistensi atau responsi ya, saya sudah bicara dengan asisten saya. Jadi yang bersangkutan bersedia, tinggal nanti kalian set up jadwal saja dengan yang bersangkutan ya, dengan dia. Ya, saya tahu kalau ini kan semester 3 ya sekarang ya. Semester 3 ini kan mungkin jadwalnya masih cukup padat ya. Jadi mencari jadwal yang kosong untuk satu kelas itu mungkin agak sulit. Tapi kalau memang ada jadwal kosong dan itu bisa dikomunikasikan ke asisten saya, dan kalau asisten saya bersedia di jadwal di set pertemuan saya sudah sampaikan kok. Nanti kalau misalnya dia butuh atau kalian butuh ruang, nanti biar asisten saya yang bicara ke saya apakah akan misalnya buka pakai Zoom kah atau pakai Jmeet kah, atau kalau butuh dibuka di MS Team juga bisa aja, nggak ada masalah. Oke. Kira-kira butuh nggak? Halo. Kira-kira butuh nggak? Kayaknya butuh, Pak. Oke, nanti saya coba sampaikan ke ini ya. Atau di sini Putri ya, di sini Putri.
Pakai suatu Putri koordinator kelas siapa? Putri Tabriza ya? Iya Pak. Kayaknya nggak ada di sini ya, lagi tidak hadir. Oke, jadi saya sampaikanlah ke asisten saya. Karena yang sudah kenal kan asistennya ya. Asisten saya adalah Muhammad Ridwan, ya, angkatan 2017 ya, kalau nggak salah. Ya nanti saya minta dia hubungi kalian atau hubungi koordinator kelas. Oh ya, satu lagi mungkin juga bagi yang belum tahu informasi, kalau untuk PR tolong langsung kirimkan ke emailnya Muhammad Ridwan ya, ke asisten saya, karena dia yang memegang wewenang untuk mengoreksi PR. Nanti kalau masuk ke saya jarang mengecek email, nanti malah Anda dianggap tidak mengerjakan PR. Oke. Oke lah. Demikian mengenai teorema deret lorong yang akan berguna ketika kita membahas pembahasan sekarang yang saya masuk ke dalam apa yang kita namakan sebagai teorema residu. Terakhir PR saya memberikan PR terakhir kapan ya? Jumat minggu lalu, Pak. Jumat kemarin, Pak, yang asinkronus. Asinkronus itu saya ngasih PR ya, oke. Jadi mungkin nanti dulu kalau mau ngasih PR lagi. Oke, teorema residu. Sebenarnya teorema residu ini bilang bahwa bahwa kalau Anda punya suatu fungsi secara umum tadi, seperti fungsi tadi gitu ya, misalnya Anda punya fungsi sembarang, ya, Anda punya fungsi yang holomorfik pada kontur tertentu ya, fz ini sembarang. Nah, kalau saya fungsi ini kan tadi seperti yang saya katakan bisa kita ekspansi secara lorong ya. Jadi fungsi sembarang Anda ini bisa Anda ekspansi secara lorong pangkat n gitu ya. Kalau sekarang fungsi ini saya integralkan secara tertutup dalam kontur tertutup, di mana Z0 ini berada dalam kontur ya. Maka apa yang saya dapatkan? Yang saya integralkan terhadap semua suku ini ya. Maka saya bisa keluarkan sumasinya ya. AN integral dari Z min Z0 N dz ya. Ini kan berjalan ya sumasinya, artinya ada tak berhingga suku yang Anda harus integralkan ya. Tapi kalau saya ambil misalnya n-nya 0 gitu ya, maka saya punya A0 gitu kan, integral tertutup dz gitu ya. Plus A1, kalau saya ambil n-nya 1, maka saya punya integral tertutup z min z0 ya kan, dz plus A2 integral tertutup z min z0 kuadrat dz ya. Dan seterusnya untuk yang n-nya positif. Oke. Nah, saya lanjutkan di sini untuk n-nya negatif A-1 ya. Integral tertutup untuk dz per z min z0 plus A-2
integral tertutup dz per z min z0 kuadrat ya. Dan untuk seterusnya untuk n yang negatif. Oke, bisa diikuti ya. Tapi Anda lihat suku pertama A0 ini pasti 0 ya, integralnya 0 ya kan, integral tertutup dz 0. Ini juga 0. Ini 0. Jadi semua integral untuk n-nya positif 0. Demikian pula untuk semua integral n-nya negatif tidak sama dengan min 1 itu 0 juga. Dengan kata lain, dari deret tak berhingga ini ya, satu-satunya nilai yang tidak 0 di ruas kanan itu hanyalah kontribusinya diberikan oleh suku sisa atau suku residu, ya kan? Bahwa A-1 dikalikan integral kontur dari dz per z min z0. Sisanya yang lain 0, ya. Maksudnya adalah yang lain ini sisanya 0 semua. Jadi itulah kenapa A-1 itu dinamakan koefisien residu atau koefisien sisa, karena dia satu-satunya koefisien yang tersisa, yang tidak 0. Yang lainnya 0. Dan kita tahu integral ini apa? Integral ini adalah 2pi. Dengan kata lain, maka di sini we establish what we call the residue theorem. Ya, kita mendapatkan hasil dari apa yang kita namakan sebagai teorema residu. Ini kita namakan sebagai teorema residu atau teorema sisa, gitu ya. Bagaimana kalau saya punya dalam kontur tersebut ada lebih dari satu titik singular? Ya, di sini kan saya mengasumsikan titik singularnya hanya Z0 saja ya. Z0 saja yang menjadi titik singular dan itu jadi satu-satunya titik singular di kontur Z. Di kontur C maksud saya. Jika ada lebih dari satu titik singular ya. Lebih dari satu singularitas, maksudnya adalah maksudnya ada titik-titik singular lain, bukan hanya Z0, tapi misalnya ada Z1 gitu ya, Z2, Z3 dan seterusnya ya. Ini Z0, Z1, Z2 dan Z3 ini tidak terkait sama sekali dengan A0, A1, A2 atau A3 ya. Paham ya? Jadi kalau memang ada lebih dari satu singularitas, gitu ya, jika memang ada lebih dari satu singularitas, maka Anda punya lebih dari satu ekspansi lorong tadi, gitu. Jadi paham ya? Maksudnya adalah kalau ada lebih dari satu singularitas, maka di kontur C gitu ya, maka FZ ini dapat Anda ekspansikan di sekitar titik-titik singularitas ini. Jadi saya bisa nyatakan seperti ini gitu ya, AN Z min Z0 N gitu ya, ditambah saya punya ambilkan BN gitu ya, Z min Z1 pangkat N gitu ya. Ini ada CN gitu misalnya, Z2, dan seterusnya. Sejumlah berapa titik singular yang ada di dalam kontur C. Ya. Dengan kata lain, ketika saya integralkan ini, ya, ketika saya integralkan FZ terhadap Z, maka dari sumasi pertama, saya dapatkan di sini adalah 2PI
gitu ya. A-1, ya kan? 2pi bisa saya keluarkan aja. Dari sumasi terhadap Bn saya punya 2pi B-1 gitu kan. Dari sini saya punya 2pi C-1 dan seterusnya. Dengan kata lain, maka saya punya 2pi dikalikan sumasi dari semua koefisien residu yang ada, ya. Dari semua, saya tulis seperti ini ya, sumasi dari koefisien residu fungsi fz. Tentunya dalam konteks di dalam kontur C, ya. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak? Ada pertanyaan nggak? Mungkin penjelasan saya kurang sistematis ya. Silakan ditanyakan. Bisa paham ya? Bisa paham dengan teorema residu ini? Nggak ada kesulitan ya? Halo. Saya kalau ditanya paham atau enggak tidak ada jawaban, saya takutnya putus koneksinya. Bisa, oke. Good. Ya ini yang kita namakan sebagai teorema residu atau teorema sisa. Teorema residu ini ya, teorema residu inilah yang akan punya apa istilahnya, punya aplikasi di fisika atau di matematika. Tapi sebelum kita masuk ke aplikasinya, mungkin kita lihat dulu penggunaannya, cara penggunaan bagaimana kita menghitung teorema residu atau menghitung residu dari suatu fungsi gitu ya. Ya, jadi kalau ada suatu fungsi gitu kan, Anda punya suatu fungsi, residunya in principle, secara prinsip adalah residu adalah koefisien dari fungsi dari suku yang pangkat -1 itu aja gitu ya. Pangkat -1. Misalnya apa ya? Misalnya saya ambil contoh saya ambil contoh apa enaknya ya? Mungkin saya ambil contoh di buku kali ya. Di buku ada nggak ya? Ya, fungsi yang, sorry, tadi saya mengatakan, saya coba cek dulu statement saya benar atau salah tadi. Ya, oke. Tadi saya lupa, apakah saya menjelaskan bahwa fz ini adalah suatu fungsi yang holomorfik? Tampaknya tidak ya. Maksudnya, pada kasus teorema residu, fz ini adalah suatu fungsi yang suatu fungsi yang dia punya singularitas ya.
Jadi di sini fz ini tidak holomorfik ya. Kalau fz ini holomorfik, ya jelas integralnya 0 ya. Jadi di sini fz ini suatu fungsi yang memiliki satu ataupun lebih dari satu singularitas ya. Singularitas dalam kontur C. Oke. Ya. Kalau fz ini holomorfik atau analitik, ya integral ini akan 0, selesai gitu ya. Tapi kalau fz-nya ini tidak holomorfik, nah berarti kita bisa menentukan koefisien residunya di situ. Residunya tidak 0. Oke, misalnya saya ambil contoh, ini saya ambil contoh di buku ya. Misalnya saya punya fungsi fz adalah e pangkat z. Ya, kalau e pangkat z doang ini jelas holomorfik ya. Ini holomorfik, maka tidak ada koefisien residunya 0. Dia fungsi ini analitik di semua titik. Nah, tapi sekarang saya bagi e pangkat z dibagi dengan z min 1. Oke. Nah, jelas di sini z min 1 ini membuat fungsi tersebut punya titik singular, ya kan? Titik singularnya adalah titik z sama dengan 1. Sekarang kalau saya mau mengekspansi, jadi sekarang tentukan, misalnya pertanyaan gini, tentukan residu atau sisa gitu ya, residu fz pada z sama dengan 1. Oke. Nah, bagaimana? Nanti kita akan coba cari bentuk teknik sistematis untuk mencari residu. Tapi sebelum kita masuk ke situ ya, di sini saya bisa tunjukkan bahwa kita bisa melakukan ekspansi untuk menentukan koefisien dari seper z-1. Jadi gini, saya bisa otak-atik sebagai berikut. E pangkat z itu kan bisa saya tuliskan sebagai E pangkat z min 1 plus 1 gitu ya, sama aja ya. Tapi bentuk ini menjadi E, jadi yang sini saya keluarkan E, jadi dikalikan E pangkat z min 1 per z min 1. Oke, nah ini kan adalah E dikalikan atau dibagi z min 1. Nah, E pangkat z min 1 ini bisa saya ekspansi, ya kan? Bisa saya ekspansi menjadi, Anda ingat E pangkat X diekspansi menjadi 1, gitu kan? Plus X, maka di sini jadi plus Z min 1, ya kan? Plus X kuadrat per 2, maka di sini jadi Z min 1 kuadrat per 2 faktorial ditambah Z min 1 pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya, ya. Ya kan? Nah, ini Anda lihat bahwa sekarang ini semua dibagi dengan Z min 1. Maka di sini saya punya E per Z min 1, ya kan? Ditambah Z min 1 dibagi Z min 1 jadi 1 E saja, ditambah di sini Z min 1 kuadrat dibagi Z min 1 jadi Z min 1 pangkat 1 E per 2 faktorial dari Z min 1, ya kan, ditambah E per 3 faktorial dari Z min 1 kuadrat, dan seterusnya. Ya, Anda lihat di sini, maka sekarang kalau Anda nyatakan dalam bentuk FZ ini bisa diekspansi sebagai AN Z min Z0 pangkat N, dalam hal ini Z0-nya adalah titik singularnya, adalah 1, maka koefisien AN-nya apa saja?
Maka 0 adalah apa di sini? Coba, ada yang bisa melihat nggak? A0-nya ini apa? Halo, halo. E. 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 Yang mana A0-nya? A0-nya adalah ini ya. E saja. Oke, A1-nya? A1-nya apa? A1-nya apa? E/2. E/2. E/2 faktorial ya. Ya. A2-nya adalah E/3 faktorial. Dan seterusnya ya. Sekarang A-1-nya apa? Mana koefisien A-1? Ini ya. E. Ya kan? A-N yang lainnya ada nggak? Nggak ada ya. Hanya N-1, N sama N-1 aja ya. N sama dengan -2 dan seterusnya tidak ada. Ini 0. Jadi inilah koefisien-koefisien dari ekspansi, koefisien dari deret lorong untuk ekspansi fungsi tersebut. Itu maksudnya ya. Nah, suku residunya atau koefisien residunya itu adalah ini. Ya. Jadi in prinsipal kalian ekspansikan kalian bisa ekspansikan semua fungsi secara Taylor gitu ya. Dari situ Anda bisa dapatkan koefisien residunya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini satu bentuk gitu ya. Bagaimana kalau fungsinya sangat rumit, sangat jelimet gitu ya. Misalnya apa ya? Misalnya saya punya fungsinya itu, ya oke, nanti mungkin kita bisa sambil jalan sambil lihat ya. Fungsinya agak-agak rumit. Apa? Maksudnya fungsinya Anda bisa bayangkan serumit apapun gitu ya. Nah, kita perlu mendevise suatu cara yang general, cara yang umum untuk mendapatkan koefisien residu ya. Caranya gimana? Oke, caranya adalah sebagai berikut ya. Jadi coba kita tuliskan kembali. Apa? Coba kita tuliskan kembali. Saya punya N Z min Z0 pangkat N. Oke. Nah, kalau saya kalikan kedua ruasnya dengan Z min Z0 pangkat N, ya. Jadi gini, saya kali kedua ruasnya dengan Z min Z0 pangkat N aja. Z min Z0 pangkat N. Maka di ruas kiri saya punya, ya gini ya. Di ruas kiri saya punya Rz Z min Z0 pangkat N.
Nah, di ruas kanan ini kan menjadi, ya ini kalau saya uraikan begini deh. Z min Z0 pangkat N ini kan dikali dengan, summasi ini saya jalankan ya, misalnya, sorry, terlihat ini nggak, apa, ada delay nggak saya menulisnya? Enggak, Pak. Nggak, oke, good. Karena di sini. Oke, saya jalankan summasi nih. Jadi saya punya A0 gitu kan, ditambah A1 Z pangkat Z min Z0 plus A2 Z min Z0 kuadrat gitu ya, plus bla bla bla, plus A min 1 per Z min Z0 gitu ya, plus A min 2 per Z min Z0 kuadrat ya, plus bla bla bla. Gitu ya. Maka ini di ruas kiri menjadi ini menjadi A0 Z min Z0 pangkat N gitu. A0 Z min Z0 pangkat N plus apa di sini? A1 dikali Z min Z0 pangkat N plus 1 gitu ya, plus A2 Z min Z0 pangkat N plus 2 dan seterusnya N yang positif ditambah maka sekarang suku yang A-1 ini menjadi A-1 dikali Z min Z0 pangkat N-1 gitu ya. Ditambah A-2 Z min Z0 N-2 dan seterusnya. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, nah sekarang kalau saya, ini kan di ruas kirinya ini ya. Di ruas kirinya adalah FZ dikalikan Z min Z0 pangkat N. Oke. AZ Z min Z0 pangkat N. Maka sekarang kalau saya diferensialkan ya. Saya diferensialkan D per DZ dari ruas kiri ini FZ Z min Z0 pangkat N, maka saya mendiferensialkan semua di ruas kanan ya kan terhadap Z. Ya enggak? Ya. Maka ini menjadi di sini A0 gitu kan. Sorry. A0 turun N gitu ya. Z min Z0 pangkat N min 1 ditambah A1 N plus 1 sorry. N plus 1 dikali Z min Z0
Z0 pangkat N gitu ya. Dan seterusnya, nanti A2 dikali N plus 2 dikali Z min Z0 pangkat N plus 1 gitu ya. Ditambah A min 1 dikali N min 1 gitu kan. Dikali Z min Z0 pangkat N min 2. Dan seterusnya. Oke. Dan seterusnya. Sampai sini bisa diikuti? Sama, kalau saya lakukan integral, bukan integral, diferensial lagi, diferensial kedua, second derivatif, maka di ruas kanan ini saya turunkan lagi, sekali lagi ya. Jadi saya punya A0, N min 1 gitu kan, Z min Z0, N min 2, ya kan, ditambah A1, N plus 1, N, Z min Z, N min 1, plus A min 1, N min 2, 0 pangkat N, dan oke. Nah, Anda lihat di sini, saya bisa lakukan turunan ini sebanyak, kalau saya lakukan turunan ini sebanyak 2 kali, maka di sini fokus di suku yang koefisien, suku residu saja ya. Yang lainnya nanti kita jelaskan apa yang terjadi. Tapi di suku residu saja, ini jadi kalau 2, ini misalnya N-1, N-2 gitu ya. Anda bisa lihat nanti kalau saya turunkan sebanyak 5 kali, maka di sini ada N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, ya kan? Dan seterusnya. Nah, artinya apa? Artinya, di sini, kalau saya turunkan ini sebanyak kalau ini kan 2, maka di sini ada kalau di sini 2 kali, maka di sini ada munculnya 2. Kalau di sini 5, maka nanti di sini sampai 5 ya. N-1, N-2, N-3, N-4, N-5 gitu ya. Bener nggak sih ini saya? Bener ya. N-1, ya, turunkan sekali, saya punya N-1, 2. Ya, oke. Kita lihat di sini, tadi kan awalnya dia N-1 ya. Saya semakin turunkan banyak berkali-kali, maka di sini jadi N-2, N-3 dan seterusnya ya. Sehingga Anda bisa lihat bahwa kalau saya turun dia ruas kiri ini sebanyak N-1 kali, sebanyak N-1 kali ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang pertama suku yang ini dulu. Nanti di sini Anda akan lihat bahwa Anda akan punya N-1 faktorial, ya kan? Ada N-1, N-2, N-3 dan seterusnya gitu ya. Wait, sebentar. N-1 faktorial, ya, oke. Dan Z min Z0-nya ini akan pangkatnya 0, karena saya turunkan sebanyak N-1 kali, ya kan? Maksudnya gini, kan pangkat awalnya adalah Z min Z0 pangkat N-1. Jadi kalau saya turunkan sebanyak N-1 kali, jadi pangkat 0 ya.
Di n-1 faktorial dikali A-1 saja. Ya kan? Ditambah suku-suku selain A-1 ya. Sekarang kalau saya turunkan, saya turunkan sebanyak n-1 kali dari suku yang pertama ini, maka saya akan punya di sini jadi tinggal pangkat 1 saja gitu ya. Ini jadi pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Sorry, saya ada yang kelewat tadi ya. Apa sih yang saya lakukan di sini? Iya, maka di Oke, sebentar. Kayaknya waktunya sudah habis ya saya ya. Halo. Iya, Pak. Oke, kalau gitu saya pending sampai sini dulu deh penurunannya ya. Nanti saya lanjutkan di sesi asinkronus. Mungkin ada tadi ada bagian yang perlu saya perbaiki, ada yang perlu saya koreksi. Oke, saya stop sampai sini dulu. Nanti saya lanjutkan di asinkronus di rekaman. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Oke, kalau memang tidak ada, ya kita stop sampai sini dulu aja. Jadi saya lanjutkan nanti di sesi asinkronus, sehingga nanti minggu depan kita bisa bertemu lagi di sesi sinkronus hari Kamis ini. Baik, terima kasih banyak pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup kuliah pagi ini. Silakan kalau ada yang mau keluar.